Anda kembali di iNews Sore bersama saya, Kevin Pakan. Pemirsa, memasuki Lebaran hari kedua, arus lalu lintas di ruas tol Cikatama masih ramai. Skema rekayasa lalu lintas kontraflow diterapkan untuk mengurai kepadatan. Pemirsa, arus lalu lintas di Cikatama masih ramai di kedua arahnya. Diprediksi 13.000 kendaraan melintasi Cikatama dari arah Jakarta menuju ke Trans Jawa. Sebagai antisipasi kepadatan kendaraan, pihak Jasa Marga menyiapkan kon untuk kontraflow. Dalam persiapan arus balik, Jasa Marga akan memperlakukan diskon tarif tol 30% dari tanggal 26 hingga 27 Maret. Dan pemirsa, kita akan pantau situasi arus mudik dan balik lebaran di sejumlah titik. Sudah ada rekan kami Rudi Setiawan di kilometer 55 Tol Jakarta Cikampek dan Nata Arman di gerbang Tol Cikatama Karawang, Jawa Barat. Kita akan ke Tol Japek terlebih dahulu. Halo Rudi, selamat sore. Sejak pagi tadi kemacetan terjadi hingga 21 km. Apakah sore ini masih terjadi kemacetan panjang di sana? Ya, Kevin dan pemirsa, selamat sore. Untuk update terkini kami informasikan di jalur tol Jakarta Cikampek atau tepatnya antara pertemuan tol MBZ, di mana memang tadi sempat terjadi kepadatan bahkan kemacetan yang cukup panjang, kurang lebih hampir mencapai 21 km sampai Kabupaten Bekasi, di mana untuk kemacetan itu sendiri memang ada dua titik ya, disebabkan karena ada di banyaknya kendaraan yang ingin masuk ke rest area dan juga adanya pertemuan di kilometer 48. Namun untuk kondisi terkini ya Kevin, ini bisa dapat kami gambarkan, ini kedua jalur untuk sementara ini walaupun berbeda dengan pada sore hari, kondisinya tetap masih kondisi ramai. Bahkan kedua arah jalur di ruas Jakarta Tol Cikampek ini kondisinya terbilang cukup ramai sekali, di mana untuk arus kendaraan lalu lintas mulai dari kilometer MBZ yang kondisinya sampai saat ini masih terus mengalir, di mana volume kendaraan dari kedua arah bahkan terjadi beberapa kali saya lihat di sini ada rangkaian yang cukup banyak sekali, di mana kondisi arus lalu lintas masih didominasi oleh kendaraan pribadi maupun kendaraan bus. Dan untuk suasana, maksud saya arus kondisi suasana di arah yang dari Jakarta menuju ke Cikampek, kondisinya saat ini lebih renggang dan lebih bisa dipacu kecepatan antara kecepatan 40 sampai 60 km per jamnya. Berbeda pada saat ini untuk di jalur arus balik. Sebaliknya sekarang kalau ini melihat seperti yang saya perlihatkan ini di gambar yang saya perlihatkan ini adalah merupakan gambar arus dari arah Cikampek yang menuju ke arah Jakarta, di mana kondisi saat ini untuk arus volume kendaraan ini pergerakan arus balik terpantau lebih meningkat dibandingkan untuk pada sore hari ini dari arah tol MBZ maupun dari arah Jakarta. Sebaliknya, ini di kilometer antara 55 dan 56 ini arus volume kendaraan terus mengalir. Saya lihat tadi sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, volume kendaraan terus cukup signifikan, di mana artinya bahwa Lebaran kedua ini kondisi arus lalu lintas arah balik sudah mulai ada tanda-tanda. Bahkan ini saya lihat ada beberapa kendaraan yang memang mengarah ke Jakarta ini tiada hentinya. Ya, ini kondisi terkini pada pukul 16.00 lebih, di mana arus lalu lintas kondisinya cukup ramai. Diperkirakan untuk arus volume kendaraan ini akan terus meningkat sampai menjelang malam hari. Dan begitu juga untuk prediksinya hari Minggu juga diprediksi akan puncak arus balik juga akan ada tanda-tanda pergerakan. Ya Kevin, ini untuk sementara
kondisi terkini yang berada di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya yang berada di kilometer 55 dan kilometer 56 ya Kevin. Baik, arus balik di kilometer 55 tol Jakarta Cikampek dari Cikampek menuju ke Jakarta sudah mulai terlihat. Selanjutnya kita akan pantau di gerbang tol Cikatama Karawang, Jawa Barat. Ada rekan Nata Arman. Nata, seperti apa situasi terkini di gerbang tol Cikatama? Ya, selamat sore menjelang malam Kevin dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi lalu lintas pada sore menjelang malam ini terpantau sudah mulai lancar. Ini berbeda sekali ketika kita bandingkan dengan tadi sore yang mana sempat terjadi penumpukan kendaraan terutama yang mengarah ke arah Jakarta karena imbas dari kontraflow yang diberlakukan dari kilometer 55 sampai dengan kilometer 70. Namun untuk saat ini sudah kembali normal dari dua arah, baik itu dari arah Jakarta menuju ke Jawa maupun arah sebaliknya dari Jawa menuju ke Jakarta. Kemudian dapat kami sampaikan juga, Kevin dan juga pemirsa, meskipun saat ini sudah masuki hari kedua Lebaran, namun untuk situasi lalu lintas yang volume kendaraan masih banyak mengarah ke arah tol Trans Jawa. Mengingat banyak juga yang masyarakat melakukan ziarah ataupun mudik lokal yang dilakukan pada hari kedua Lebaran. Kemudian juga dapat kami sampaikan terkait dengan data yang kami peroleh pada tadi sore update-nya, lebih dari 40.000 kendaraan yang sudah melaju ke kawasan tol Trans Jawa. Bahkan tercatat kemarin saja, ini meskipun di hari raya Lebaran justru lebih ramai dibandingkan H-1 Lebaran, yang mana sudah tercatat lebih dari 100.000 kendaraan dalam satu hari yang menuju ke arah tol Trans Jawa. Dan tentunya untuk kilometer 70 sampai dengan kilometer 414 tol Kalikangkung saat ini masih tidak dilakukan rekayasa lalu lintas one way dan arah keduanya masih dikatakan normal. Kemudian juga diprediksi akan terjadi puncaknya pada tanggal 23 besok ataupun tanggal 24. Kemudian juga dari diskon tarif tol yang tentunya ini akan dilakukan terutama pada nanti tanggal 26 sampai dengan tanggal 27, sehingga ini bisa dimanfaatkan bagi masyarakat untuk melakukan arus balik ataupun kembali ke kota asal tujuannya. Kemudian selain itu juga diimbau juga kepada seluruh masyarakat yang melakukan perjalanan agar dipersiapkan kembali terkait dengan kesiapan kendaraan Anda dan juga kondisi yang fit, mengingat jika di puncak-puncak arus balik ini kerap terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mulai dari cuaca. Cuaca kita bisa bicara dari pagi sampai dengan siang ini cerah sekali, bahkan cenderung panas, bahkan suhu di sekitaran 35 derajat Celcius. Namun ketika sore hari ini biasanya sudah mulai mendung seperti hari ini. Tadi sekitar pukul 2:30 sampai dengan pukul 5 sore ini cuaca mendung namun tidak hujan di Cikampek Utama. Dan biasanya ketika kita bandingkan kemarin, ini sekitar pukul 5 sampai dengan pukul 8 malam ini turun hujan, sehingga inilah yang harus diantisipasi oleh para pengguna jalan untuk lebih hati-hati dalam melakukan perjalanan, terutama pengecekan kendaraan seperti ban dan juga sistem pengereman ini sangat utama untuk menghindari terjadinya laka lantas, terutama ketika jalan yang memang licin. Dan juga jarak pandang dan juga jarak antar kendaraan ini harus diperhatikan, jangan terlalu mepet sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tabrak belakang, karena memang beberapa kejadian laka lantas yang kerap terjadi di kawasan tol Trans Jawa ini rata-rata sebagian besar adalah kecelakaan lalu lintas yang mana tabrak belakang akibat kurangnya antisipasi dan juga konsentrasi, atau sering sekali masyarakat yang merasa kelelahan atau microslip. Ini yang menjadi penyebab utama, sehingga jika memang Anda sudah merasa lelah, diharapkan bisa istirahat terlebih dahulu di rest area yang sudah ada dan juga bisa memanfaatkan semaksimal mungkin dengan durasi maksimal 30 menit untuk nantinya bergantian dengan kendaraan-kendaraan lain, sehingga tidak ada lagi warga ataupun pemudik yang melakukan istirahat di bahu jalan. Kemudian jika Anda memang tidak kebagian rest area, Anda bisa keluar dari tol, kemudian juga menggunakan jalur arteri, karena di jalur arteri juga disediakan berbagai posko-posko mudik yang tentunya didirikan oleh pemerintah maupun dari pihak swasta untuk bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin untuk menjaga kondisi tubuh Anda agar kembali fit untuk melanjutkan kembali perjalanan Anda. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, Kevin. Baik, dari gerbang tol Cikatama arus masih ramai lancar dan arus balik sudah mulai terlihat di sana. Terima kasih Nata Arman. Sebelumnya ada Rudi Setiawan dari kilometer 55 tol Jakarta Cikampek. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, kawasan Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta dipadati kendaraan pribadi yang datang dari berbagai daerah. Pengalihan arus lalu lintas diberlakukan selama libur Lebaran ini untuk mengurai kepadatan. Pemudik memanfaatkan waktu libur Lebaran untuk berwisata. Salah satunya di kawasan Malioboro, Yogyakarta, lalu lintas dipadati oleh kendaraan wisatawan.
Sistem pengalihan arus lalu lintas pun diberlakukan untuk mengurai kemacetan selama libur Lebaran. Mobil yang datang dari Jalan Abu Bakar Ali akan dialihkan ke Jalan Pasar Kembang menuju Jalan Mayor Suryotomo. Kemudian untuk yang menuju Pasar Kembang sudah mulai terjadi peningkatan. Di depan Kadu Anim nanti ada suatu rekayasa apabila di sini padat dialihkan kembali ke Malioboro. Kemudian yang Malioboro juga padat dialihkan ke Jalan Pasar Kembang. Dari jam 6 sore sampai jam 10 malam apakah diberlakukan, Pak? Tidak ada. Ya, selama dari tanggal kemarin sampai dengan tanggal 29 tidak ada penutupan Malioboro. Jadi selalu mengalir. Pemirsa, mengantisipasi kepadatan lalu lintas saat arus balik Lebaran, polisi menyiapkan beberapa skema rekayasa arus lalu lintas. Selain itu, puncak arus balik diprediksi terjadi pada tanggal 24 Maret mendatang. Aglomerasi ini cukup padat ya, tapi sudah kita kelola. Contohnya aglomerasi Semarang Raya, aglomerasi Jabodetabek, termasuk tempat-tempat wisata di Bali, di Malang Raya, termasuk juga yang ada di Jakarta, Jawa Barat. Tempat-tempat wisata cukup diminati oleh rekan-rekan kita yang saat ini sedang liburan di tempat tujuan masing-masing. Maka dari itu kami sampaikan bahwa puncak arus mudik tertinggi tahun ini dari 270.315 tentunya Korlantas Polri dengan stakeholder atas petunjuk dari Bapak Kapolri agar dipersiapkan skenario daripada manajemen tata kelola lalu lintas. Baik nanti pada tanggal 24 yang kita perkirakan arus puncak, namun demikian dari tanggal 22-23 kami sudah melakukan langkah-langkah strategi. Apakah nanti di tanggal 23 akan lakukan one way lokal sepenggal tahap pertama? Tentunya segera akan kita rumuskan seperti itu, dan kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya rekan-rekan kita yang saat ini berada di kampung halaman, agar supaya karena arus puncak baliknya itu tanggal 24, agar mengharapkan tidak kembali pada tanggal itu, supaya tidak terjadi penumpukan. Pemirsa, sebuah tempat nongkrong baru dengan konsep kafe ala alam kini hadir di Tasikmalaya, Jawa Barat yang bernama Jeddah Coffee and Eatery. Tak hanya menyuguhkan hidangan lezat, tempat ini juga menawarkan suasana yang cozy dengan pemandangan pegunungan yang menyegarkan. Kurang dari 1 tahun kehadiran Jeddah Coffee and Eatery langsung menarik perhatian wisatawan yang memanfaatkan libur Lebaran. Berlokasi di Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, tempat ini menawarkan pengalaman nongkrong yang berbeda. Pengunjung dapat menikmati hidangan, ditemani pemandangan pegunungan dan pepohonan rindang yang menyegarkan mata. Menariknya, pihak kafe juga menyediakan fasilitas villa bagi pengunjung yang ingin menghabiskan waktu lebih lama. Hal itu membuat pemudik yang melintas penasaran dan ingin mampir. Aslinya dari Bekasi. Wah, jauh sekali Ibu ya. Iya. Jadi kenapa milih tempat ini untuk sebagai tempat wisata di momen Lebaran Ibu? Yang lewat di TikTok. Terus kayaknya tempatnya oke gitu kan, bagus, terus lagi viral sepertinya. Meski baru dibuka, restoran ini berpotensi menjadi salah satu tempat favorit di Tasikmalaya. Area indoor didesain dengan nuansa homey dan nyaman untuk berkumpul bersama keluarga. Alhamdulillah untuk antusias masyarakat, kami melihat bahwa banyak sekali masyarakat, baik itu dari dalam kota maupun luar kota yang datang ke sini merasakan antusias yang wah gitu. Saya lihat juga tadi ada juga yang mengambil momen berfoto dan juga mengambil TikTok. Saat malam tiba, suasana semakin hidup dengan pencahayaan lampu dan alunan live music saksofon yang menambah nuansa syahdu. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Indra Setiabudi, Eri Nugraha, iNews melaporkan.
Diduga sopir mobil mengantuk, satu keluarga pemudik tewas di ruas tol Pejagan Pemalang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Aini sore segera kembali.